Nah, banyak orang Kristen melihat model but not the pattern. Nah, kita mesti lihat pattern of the church. Nah, pattern dari gereja harus balik kepada gereja mula-mula. Karena waktu Roh Kudus dicurahkan, di situ Tuhan lagi membangun sebuah pattern. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa aku akan membangun jemaatku di atas batu karang dan alam maut tidak akan berkuasa atas itu. Berarti Tuhan kasih pattern bahwa gereja Tuhan adalah gereja yang tidak pernah kalah. Saya mau beritahu saudara, gereja Tuhan dibangun adalah gereja yang tidak pernah kalah. Kenapa? Karena ada Tuhannya di situ. Kecuali gereja nggak ada Tuhannya di situ, ya kapan-kapan kalah terus gitu loh. Nah, oleh karena itu di gereja mula-mula yang menarik adalah apa? When Holy Spirit tercurah, saudara tahu, Roh Kudus kalau tercurah dia bawa semuanya dalam hidupnya. Dalam kuasanya. Kuasanya diberikan, karunia-Nya diberikan. So ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara? Semua baik? Puji Tuhan, saya bersyukur semalam hujan. Kemarin saya datang dari Jakarta, tiba keluar dari pesawat, masuk di bandara. Saya bilang, panas banget, istri saya bilang panas banget. Ini panasnya luar biasa gitu ya. Tapi Tuhan tahu saudara, ketika kita bilang panas, Tuhan kasih hujan. Ya, supaya kita nyaman. Asal jangan sampai saking nyamannya kita tertidur di gereja. Jangan sampai begitu ya. Oke, puji Tuhan. Semua baik tentunya. Amin. Haleluya. Dan saya dikasih tema atau tema gereja hari ini adalah bicara soal gift. Giftnya ini tentu tentang karunia-karunia Roh Kudus, bukannya gift hadiah ya. Tapi gift dari karunia-karunia Roh Kudus dan mujizat atau miracles. Saudara, kehidupan orang Kristen sebenarnya adalah kehidupan yang penuh dengan mujizat. Penuh dengan mujizat. Jadi seharusnya kita sebagai orang Kristen kalau melihat mujizat itu enggak aneh. Orang Kristen itu kalau melihat mujizat adalah hal yang lumrah atau hal yang biasa. Jadi saudara, tetapi pada persoalannya adalah di gereja Tuhan hari-hari ini orang Kristen jarang lihat mujizat. Saking jarangnya orang udah mulai jadi enggak percaya sama mujizat. Karena jarang lihat itu, sehingga kalau ada jadi bingung malah mempertanyakan kok gini, kok gitu. Kalau ada mujizat namanya kita manusia natural, Tuhan itu supranatural, jadi kita kadang-kadang punya reaksi yang nggak bisa kuat menahan atau menerima mujizat itu sehingga ada manifestasi tertentu. Yang membuat orang melihat yang gak biasa ini bilang aneh gitu. Sehingga ketika bilang aneh,
ada kemungkinan ada komentar-komentar yang aneh juga gitu ya. Jadi bilang, wah ini sesat lah, ini nggak bener lah dan sebagainya. Manusia itu lebih mudah untuk menganalisa dan memberi komen karena mereka nggak ngalami. Tapi kalau mereka ngalami adalah mereka yang nggak mudah kasih komen. Bahkan mereka akan bilang, iya memang harusnya begitu. Tapi yang menarik adalah saya mau ajak saudara untuk kembali melihat hari-hari ini gereja-gereja yang ada, saya nggak mengajak saudara untuk menjudge, tapi kita perlu meneliti saudara atau melihat bahwa situasi gereja-gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini paling tidak dari pengalaman saya, kalau saya pergi dari satu gereja ke gereja yang lain dalam khotbah dan pelayanan, boleh dibilang udah nggak banyak gereja-gereja, ada masih, tapi nggak banyak gereja yang betul-betul kelihatan karunia-karunia Roh Kudusnya bekerja dan mujizat itu terjadi di dalam gereja. Itu udah jarang gitu. Jarang saya melihat saudara. Walaupun label gereja itu adalah karismatik. Label dari gereja itu adalah Pentakosta. Kalau Pentakosta kan adalah gereja yang lahir dari adalah masa Pentakosta. Mereka percaya kuasa terjadi di situ. Nah, gereja karismatik adalah gereja yang mengandalkan karunia karena dari kata karisma. Ya kan? Nah saudara, itulah sebabnya kenapa saya melihat kenapa gereja-gereja yang bercorak atau melabelkan diri karismatik, Pentakosta, kok malah di dalam pelayanan mereka bahasa roh sudah nggak ada, lalu kemudian karunia-karunia Roh Kudus juga sudah mulai langka. Kenapa begitu? Saudara, pergeseran sedang terjadi di hari-hari terakhir saudara. Nah kalau kita mau melihat sebenarnya gereja itu kayak apa sih? Nah gereja ini saudara, kalau kita mesti lihat pola, coba bilang pola. Pola, pattern. Kemarin sore saya bilang waktu pelatihan di sini, ada banyak orang melihat model keberhasilan gereja kayak gini, model ke gereja yang A begini, lalu kita contoh modelnya, saudara. Ya, tetapi mestinya pattern. Saudara ngerti gak pattern sama model? Kalau saya bikin baju, saudara, saya bisa pilih model. Model itu bisa berganti dari waktu ke waktu. Tapi kalau baju saya harus ngikutin pattern tubuh saya. Betul nggak gitu saudara? Nah kalau pattern tubuh saya nggak nyaman, modelnya boleh indah jadi lucu gitu loh. Bajunya bagus, modelnya bagus, ketat. Sementara badan saya ada lemak di mana-mana misalnya. Terus ketat, bukankah itu kayak lepet? Tahu nggak lepet saudara? Anda tahu kan lepet? Itu kayak lepet berat gitu loh. Kan modelnya bagus, tapi patternnya nggak cocok sama saya. Nah banyak orang Kristen melihat model but not the pattern. Nah kita mesti lihat pattern of the church. Nah pattern dari gereja harus balik kepada gereja mula-mula. Karena waktu Roh Kudus dicurahkan, di situ Tuhan lagi membangun sebuah pattern. Karena Tuhan sendiri berkata, I will build my church and upon this rock, bahwa the gate of hell shall not prevail against it. Bahwa aku akan membangun jemaatku di atas batu karang dan alam maut tidak akan berkuasa atas itu. Berarti Tuhan kasih pattern bahwa gereja Tuhan adalah gereja yang tidak pernah kalah. Dua orang doang yang ngerti. Saya mau beritahu saudara, gereja Tuhan dibangun adalah gereja yang tidak pernah kalah. Kenapa? Karena ada Tuhannya di situ. Kecuali gereja nggak ada Tuhannya di situ, ya kapan-kapan kalah terus gitu loh. Nah oleh karena itu di gereja mula-mula yang menarik adalah apa? When Holy Spirit tercurah, saudara tahu Roh Kudus kalau tercurah dia bawa semuanya yang ada dalam hidupnya. Dalam kuasanya diberikan, karunianya diberikan. So ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Mujizat terjadi, manifestasi terjadi. Maka itu saudara kenapa komunitas terpengaruh dahsyat. Dan pengaruhnya dahsyat sampai orang menjadi awesome melihat kegerakan mereka jadi takut. Bukan takut karena apa-apa tapi awesome, mereka respect. Mereka bilang wow begitu loh. Sehingga banyak di antara mereka setiap hari ditambah jemaatnya untuk bertobat. Kenapa di tiap hari begitu? Karena mereka juga melihat realitas Tuhan ada dalam sehari-hari. Nah saya merindukan saudara dan saya berdoa di hari-hari terakhir ini a last movement, kegerakan terakhir bahwa akan terjadi bahwa gereja akan balik lagi kepada pola yang awal. Dan ketika gereja kembali lagi pola yang awal, Tuhan akan menarik orang untuk datang kepada dia. Ada amin saudara. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mesti melihat bagaimana di dalam setiap gereja, dalam setiap kali kita ibadah ada manifestasi. Saya nggak bilang manifestasi yang mengerikan dan menakutkan dan menganeh-aneh, tidak. Tapi manifestasi Roh Kudus bisa kita alami.
Kita nggak perlu nangis, walaupun kalau mau nangis silakan saja. Tapi kita merasa bahwa Tuhan itu betul-betul nyata dalam hidup kita. Siapa yang rindu seperti itu, saudara? Adakah Anda rindu seperti itu? Saudara, saya cerita sedikit, saudara. Awal-awal saya bertobat saja di tahun 79, 80, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Holy Spirit melanda luar biasa. Karunia-karunia Roh Kudus bekerja luar biasa. Ada seorang anak baru usia 13 tahun dalam ibadah. Saudara, ibadahnya jangan pikir kayak sekarang gini enak, dingin, suasananya enak, duduknya begini. Enggak, kita ibadahnya tuh di luar rumah, dipakein atap awning tuh yang dari seng gitu, yang model-model zaman dulu. Kalau Anda seumuran saya tahu lah, kalau anak muda sekarang nggak tahu, saudara. Nah itu panasnya, nggak ada pakai AC. Jam 2 ibadahnya, jam 2. Jam 2 ibadah tuh bisa selesai jam 5, jam 6. Udah betul-betul gak ada liturgi sama sekali. Tapi yang menarik adalah umur 13 tahun bisa berdiri menyaksikan penglihatan dengan mata terbuka dan dia bisa memberitahu. Dan itu membuat kita tuh takut loh. Takut akan Tuhan, takut bikin dosa loh. Tapi saudara, itu sebabnya kenapa gereja harus dibawa kembali ke sana, saudara. Kembali ke sana. Dan ini yang membuat orang takutnya bukan karena apa-apa, karena merasa awesome, ada kuasa Tuhan, ada karunia Roh Kudus bekerja. Saudara mesti ngerti kalau Tuhan itu berkata begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana kerajaan Allah bisa datang ke atas muka bumi ini yang bicara soal power, karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari, betul ada ayatnya begitu? Ya, dan berarti kerajaan Allah kalau datang dengan kuasa. Nah tapi kalau gereja powerless, gereja tidak punya kuasa atau tidak merepresentasikan kerajaan Allah, berarti kita merepresentasikan yang lain. Betul nggak, saudara? Kalau gereja merepresentasikan kerajaan Allah, berarti ada power di situ, ada kuasa di situ. Nah kalau kita powerless, kita tidak berdaya, berarti kita mewakili yang lain kalau begitu. Yang setuju katakan amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita adalah manusia natural, tapi Tuhan itu adalah Allah yang supranatural. Saudara, seperti sebuah kolam Bethesda, saudara, saya mau sampaikan sama saudara, kolam Bethesda adalah kolam yang biasa. Gak ada yang aneh dengan kolam ini, kolam biasa. Tapi kolam ini akan berubah menjadi kolam yang supranatural ketika ada malaikat yang menggoncang kolam itu. Sehingga apa saja sakit orang yang paling berat juga sembuh. Betul apa enggak, saudara? Lumpuh juga bisa sembuh, betul ya? Buta bisa sembuh dan sebagainya. Karena Alkitab bilang begitu, saudara. Nah, saudara, artinya saudara dan saya adalah manusia yang paling normal. Ada yang gak normal di sini? Ada yang gak normal? Normal semua. Kita ini semua manusia normal, manusia biasa, natural, normal. Tapi when the Holy Spirit comes, ketika Roh Kudus turun atas kita dan karunia bekerja dalam diri kita, kita adalah manusia natural yang melakukan karya supranatural. How can it be? Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau bukan ada Holy Spirit dalam diri kita, kalau bukan ada manifestasi karunia Roh Kudus, kita tetap natural. Sampai di sini Anda paham? Nah disitulah orang akan melihat, gereja GKS Balikpapan tidak sama dari gereja yang lain. Karena gereja ini punya benchmark, dan benchmarknya adalah Holy Spirit with the power. Model bisa diambil dari mana-mana, saudara. Anda bisa belajar dari Amerika, Anda bisa belajar dari Australia, Anda bisa belajar dari Philippines, Anda bisa belajar dari mana lagi untuk belajar model gereja yang berhasil. Tapi bagaimana Anda membangun pattern itu yang tidak pernah berubah? Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat ada satu slide yang saya mau sampaikan kepada saudara. Karunia Roh Kudus diberikan, saya akan mulai masuk, karunia Roh Kudus diberikan kepada umat Tuhan agar bisa menghadirkan sorga di dalam kehidupan di bumi. Saudara, untuk bisa menghadirkan sorga dalam kehidupan sehari-hari di bumi ini, we need the power of the Holy Spirit. Kita butuh karunia Roh Kudus supaya orang bisa tahu kerajaan Allah datang di sini. Kerajaan Allah sudah datang di sini. Manifestasi kuasa ada di sini. Yang setuju katakan amin. Nah oleh karena itu kemarin juga saya katakan bahwa tantangan terbesar buat gereja di depan bukan setan sebenarnya. Karena setan sama Tuhan itu udah gak ada tandingannya. There is no match sama sekali, gak ada. Kenapa Tuhan berkata dengan dengusan nafasnya saja setan sudah hilang, saudara. Bagi Tuhan gak ada tandingannya. Tapi yang menjadi tandingan gereja hari-hari ini yang menurut saya adalah AI.
Artificial intelligence. Saudara, bagaimana saudara ini AI akan bisa mengubah begitu banyak hal. Saudara, Anda kan pernah tahu kan, ada foto Anda aja langsung udah bisa dibikin gerak-gerak terus lagunya. Ya kan? I feel good, gitu kan, pernah gak gitu? Nah itu bisa dirubah begitu, padahal Anda bilang, aneh juga, dari foto bisa jadi hidup, betul? Teknologi, make it happens, bisa terjadi. Nah ketika anak-anak hidup di dalam sosial media, teknologi dan sebagainya, maka critical thinking, berpikiran yang kritis, Kristen progresif mulai muncul. Oh ya saudara, kenapa? Sehingga orang-orang akan muncul seperti itu. Dan kritikal ini akhirnya terjadi perdebatan. Lalu terjadi merasa bahwa kegiatan-kegiatan manusia bisa diganti teknologi. Maka itu saya percaya waktu Tuhan bilang begini, adakah aku mendapati iman waktu aku datang kedua kali? Salah satu penyebabnya orang gak bisa ada imam adalah saya percaya, saya punya keyakinan teknologi membuat orang gak percaya lagi sama Tuhan. Teknologi membuat orang lagi gak percaya sama Tuhan. Itu sebabnya saudara, bagaimana supaya make some people back to trust God. Bagaimana bisa percaya lagi sama Tuhan. Maka saya percaya kuasa itu harus hadir. Mujizat itu harus hadir. Karunia-karunia itu harus hadir kembali. Yang setuju sama saya katakan amin. Mari kita melihat ada satu ayat saudara dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Yang barusan saya katakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Dari kuasa, dunamis, ada kuasa yang meledak saudara. Satu kuasa yang dahsyat, yang membuat satu ledakan-ledakan, sehingga yang sakit bisa sembuh, yang ada di dalam tekanan bisa ngalamin kelepasan. Karena ketika Holy Spirit datang, dia bukan cuma hanya membawa power yang bisa memerdekakan dalam bentuk kuasa untuk bikin mujizat, tapi dia juga menjadi comforter. Dia akan menjadi comforter, dia akan menjadi penghibur buat orang yang perlu dihibur. Manusia perlu dihibur, datangnya pergi ke tempat hiburan. Bukannya terhibur malah stres. Tapi kalau Anda lagi butuh penghiburan, Anda perlu Roh Kudus sang penghibur itu. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya kita harus kembali kepada pattern, kembali lagi kepada pola. Maka itu ketika Roh Kudus hadir dalam Pentakosta, orang-orang percaya yang hari itu dahsyat luar biasa. Saudara, mungkin saya mendahului renungan saya sebelum saya mau sampaikan sebenarnya nanti penutup 10 hari puasa di gereja saya. Saya akan menyampaikan bagaimana saudara waktu Pentakosta datang saudara, justru waktu orang-orang lagi kumpul semua saudara. Ketika orang-orang lagi kumpul semua, justru that Pentecost come supaya apa? Kuasa itu ngalir kemana-mana. Sehingga berita itu pergi kemana-mana. Saya percaya saudara, ketika Roh Kudus tercurah di gereja ini, manifestasi kuasa bekerja, Tuhan mau ini pergi kemana-mana. Bukan hanya ada di Kalimantan Timur, tapi pergi kemana-mana. Halo, amin saudara. Nah itulah sebabnya kenapa saudara, pelayanan yang namanya karunia-karunia rohani, bukan cuma bermanfaat buat di gereja. No, tapi buat keseharian. Makanya Holy Spirit dicurahkan, dia mengalir kemana-mana. Itu sebabnya mujizat terjadi bukan hanya buatmu di rumah Tuhan di sini, tapi untuk kemana-mana. Di kantor saudara, di bisnis saudara, di keluarga saudara, dalam hidupmu sehari-hari saudara. Itu membutuhkan kuasa itu. Betul apa enggak saudara? Tahukah saudara yang dikasih Tuhan bahwa roh jahat itu bekerja hari-hari ini untuk bisa menekan orang-orang, termasuk orang percaya, bahkan orang pilihannya, pilihan Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita perlu membangun yang namanya gereja yang penuh dengan kuasa. Coba katakan sebelah saudara, gereja yang penuh kuasa. Nah, masalahnya karena gereja-gereja Tuhan sudah mulai nggak terlalu banyak lagi terlibat dalam karunia-karunia Roh Kudus. Membuat jemaat orang Kristen pada umumnya nggak paham lagi soal karunia-karunia. Berapa banyak di antara saudara kalau saya tanya yang masih mendengar gereja-gereja mengajarkan karunia-karunia Roh Kudus? Atau Anda sendiri paham Roh Kudus, karunia Roh Kudus seperti apa? Karena jarang ada dijalankan dalam gereja, akhirnya jarang dibahas di gereja. Betul nggak gitu saudara? Nah itu sebabnya Rasul Paulus berkata, aku tidak mau sampai kamu nggak tahu kebenarannya.
Aku mau supaya kamu tahu. Nah hari ini saudara, kesempatan untuk saya beritahu kepada saudara, memberi penjelasan bahwa this gift, karunia-karunia ini penting banget. Coba bilang sebelah saudara, ini penting nih. Coba bilang gitu, ini penting. Artinya you have to listen to this. Termasuk anak muda. Saya bersyukur saudara tahun lalu ketika Tuhan taruh di saya di akhir tahun 2022. Tuhan taruh di hati saya untuk memulai sebuah conference yang namanya RGLM. Saudara, waktu saya berdoa gini, saudara, gereja siap apa enggak saya enggak tahu gitu loh. Makanya ketika saya share dengan anak-anak muda, sebagian besar enggak siap. Tapi anyway mereka melakukannya juga, dan justru ketika RGLM yang pertama lewat, sesuatu sedang terjadi. Kemarin saya baru ada meeting kecil sedikit dengan ketua panitia RGLM di Jakarta. Barangkali kalau Anda yang kenal, Saudara Agung. Ya sekarang boleh dipanggil Bapak lah karena udah punya anak. Saudara, dia mulai cerita bagaimana anak-anak muda di RGLM timnya ini lagi betul-betul on fire. Bagaimana mereka bergerak dan mereka mau membuat ini menjadi sebuah movement, betul-betul movement di Indonesia. Lalu mereka berkata kepada saya, how to do it. Dan saya bersyukur saudara, apa artinya? Saya lagi berdoa agar generasi yang muda, lebih muda dan makin muda ke depan untuk bisa terekspos dengan perkara-perkara spiritual. Kalau anak-anak muda sekarang terekspos dengan sosial media yang justru menenggelamkan orang dengan cara berpikir yang salah. Anak-anak muda sekarang mulai dari kecil harus terekspos dengan hal-hal spiritual. Saya bersyukur saudara, anak saya Raymond, saudara mempunyai sebuah prinsip bahwa anak kecil bisa dididik firman Tuhan apa adanya. Tidak harus ditone down dan gak harus diturunkan, tidak. Maka itu mereka karena dia pegang sekolah minggu atau Aero Kids, maka dia mulai mengajarkan hal-hal hidup manusia jasmani, manusia rohani dan sebagainya. Awalnya guru-guru bilang, lu gak salah ngajarin begini, anak-anak kecil bisa gak ngerti. Tetapi waktu dijelaskan ternyata anak-anak kecil ngerti tuh. Bisa nangkep tuh. Bisa tahu aplikasinya lagi, hebat kan begitu kan? Nah saudara, apa artinya di sini? Saya mau mengajak saudara untuk ngerti kebenaran ini apa adanya. Are you ready? Anda siap? Saya berdoa generasi di gereja ini terekspos untuk ini dan berkata, I want it, I want it, I want it, come on. Saudara, anak-anak muda di sini saya melihat ada banyak yang melayani karena kita juga melihat ada satu model di gereja. Gereja saya juga ada belajar model itu, bukan salah, tapi kita mesti tahu patternnya. Sehingga si anak kecil bukan hanya polanya melayani, but they move in the power. Sehingga mereka bisa prophesy, mereka bisa doa di usia mereka masih kecil. Bukan hanya bisa pegang alat, tapi bisa berdoa, bisa menyatakan kuasa Allah, come on. Kalau kita bisa melakukan itu saudara, maka kita akan melihat ini ledakan dahsyat, dunamis ini dahsyat. Haleluya. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Ada firman Tuhan bilang begini. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, kata Paulus, tentang karunia Holy Spirit aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Aku mau supaya kamu tahu nih kebenarannya, jangan sampai nggak tahu. Kalau Anda nggak tahu sesuatu tentang kebenarannya, Anda bisa salah aplikasi. Anda bisa salah ngerti. Kalau Anda sudah salah ngerti, itu bisa menyesatkan saudara. Betul nggak? Setuju nggak saudara? Ini sedikit menyimpang, dikit aja menyimpang. Ketika saya merenungkan kenapa orang bisa belajar tentang Kristen progresif. Anda tahu Kristen progresif nggak? Siapa yang tahu? Yang lagi rame itu Kristen progresif, angkat tangan yang tahu. Oke, yang nggak tahu bersyukurlah. Bersyukur Anda nggak tahu dan keep in yourself supaya Anda nggak tahu gitu. Saudara, Kristen progresif adalah mulai melihat bahwa hal-hal yang ada di Alkitab perlu dipertanyakan. Kebenaran gak semua kebenaran. Waktu saya merenung ini, kenapa orang bisa begini? Karena basicnya salah. Tidak percaya bahwa Tuhan pasti benar. Alkitab selalu benar. Kalau ini dasarnya bergerak salah, semua jadi salah. Alkitab tidak pernah error, yang error saudara dan saya. Betul atau enggak? Tuhan itu enggak pernah salah. Walaupun Anda lihat perbuatannya kelihatannya dia salah.
tapi dia tidak pernah salah. Orang dunia aja ngerti kok, ada 2 peraturan tentang bos. Peraturan pertama, bos tidak pernah salah. Aturan kedua, kalau bos berbuat salah, baca aturan pertama, bos tidak pernah salah. Ayo, benar apa enggak? It's the same. Anda mesti tahu apapun yang sedang terjadi, Anda rasa kok begini Anda nggak terima. Anda harus basicnya balik bahwa Tuhan tidak pernah salah. Nah, itu yang membuat orang jadi progresif karena bingung dengan ini, saudara. Nah, hal yang namanya karunia rohani juga sama. Anda harus tahu Tuhan mau gerejanya ada dalam karunia rohani. Kalau Anda nggak melihat ini, perlu nggak perlu, boleh nggak boleh, ya akhirnya Anda bingung sendiri. Lalu jadilah teori yang baru nanti. Nah, mari kita melihat saudara di dalam Alkitab tadi bilang kamu harus tahu kebenarannya. Dalam New King James kalau Anda baca, aku nggak mau supaya kamu itu ignorant. Concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Jangan sampai Anda nggak ngerti, nggak paham, bingung, ignorant. Lalu di dalam NIV dibilang bahwa I do not want you to be uninformed. Aku nggak mau sampai kamu tuh nggak terinformasi dengan baik. Nah, hari ini saya mau Anda terinformasi. Saya mau hari ini Anda tahu kebenarannya. Yang setuju katakan amin. 1 Korintus 14 ayat 26 sebagai ayat berikutnya yang saya mau sampaikan kebenaran-kebenaran karunia ini. Mulai saya akan masuk lebih dalam, saudara. Setiap orang Kristen diminta untuk praktekkan karunia Roh Kudus loh. 1 Korintus 14 ayat 26 bilang begini. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, bukan untuk makan ini. No, bukan untuk makan, bukan untuk sport, bukan. Tapi berkumpul dalam konteks waktu kita mau beribadah datang sama Tuhan ya. Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, membawa sesuatu. Coba bilang mempersembahkan sesuatu. Saya berhenti sebentar. Itu sebabnya ini intermezzo sedikit. Itu sebabnya saya mendorong Anda yang ada di gereja ini jangan pasif. Oh, saya mah di GKS Balikpapan cuma jadi jemaat. Maksud lo? Datang pulang gitu. Saya ulangi, ada sisi kayak sini kayaknya kurang ngerti. Coba saya ngomong di sini. Saya mah di GKS Balikpapan jadi jemaat. Maksud lo datang pergi gitu? Tuhan nggak mau saudara datang di gereja nungguin sorga gitu. Nah, Tuhan panggil saudara untuk terlibat dalam ministry. Tapi ada orang bilang kalau saya terlibat, Bapak saya lagi sibuk. Saudara, semua orang sibuk. Saya ulangi nih, kemarin ada di gereja kami di malam doa puasa, Brother Bambang, Pak Bambang itu yang main musik, yang khotbah saudara. Dia ngomong begini, menarik nih saudara. Saya ulangi ngomongan dia. Semua orang tuh sibuk, betul? Siapa yang gak sibuk di sini? Gak ada, kecuali kita sudah mati. Betul gak? Ada yang gak mau sibuk? Nah, itu pertanyaan dia kemarin gitu. Ada yang mau sibuk, ya tunggu mati dulu saudara. Nah, itulah sebabnya kenapa setiap kita sibuk. Tapi saudara, kita nggak pernah sadar kenapa kita merasa sibuk. Karena kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan udah menebus kita dengan harga yang mahal. Percaya deh, orang yang lagi sesibuk apapun, kalau lagi ada masalah datang doa loh. Kayaknya Anda nggak nangkep apa yang saya maksud. Udah lagi ribet, udah lagi pusing, udah deh datang doa, yuk datang juga tuh gitu. Begitu selesai masalahnya nggak datang lagi kan gitu. Itu di Jakarta sih. Oke, saya ulang, itu intermezzo. Saudara, bila mana kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain ngajar, yang lain lagi penyataan Allah atau pewahyuan Allah atau revelation atau karunia Roh Kudus yang menyatakan perkataan hikmat dan sebagainya. Ya, lalu kemudian karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, tapi semua itu harus digunakan untuk membangun. Artinya apa? Tuhan lagi mendorong, mengencourage lewat Rasul Paulus bahwa ini semua orang perlu membawa karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk dimanifestasikan, untuk diaplikasikan di dalam gereja. Waktu kita kumpul. Nah, hari-hari ini saudara kita menjadi pasif, kenapa? Karena kita tidak diaktifasi.
Kalau semua diaktifasi, saudara, ini terjadi kegerakan yang dahsyat. Karena saya percaya, saudara, kegerakan terakhir adalah kegerakan yang luar biasa. Beberapa pendeta, dengar baik-baik, beberapa pendeta di beberapa negara, saudara, sudah mulai bicara tahun 2033. Mereka melihat ini ada sebuah kegerakan di 2033. Ya saya nggak akan ngomong yang hal yang lain, tapi mereka percaya 2033 ada satu kegerakan yang luar biasa. Kenapa 2033? Karena Yesus mati di usia 33. 2000 tahun yang lalu, yang akan datang 2 hari kemudian adalah 2033. Oh ya, beberapa perhimpunan hamba-hamba Tuhan di beberapa negara bikin conference menarik banyak orang datang. Nah, tetapi sekarang ini Bapak Ibu, sebelum menunjukkan, katakanlah itu benar, ataupun itu meleset whatever it is, nggak masalah. Yang penting kita membangun pola, betul nggak? Nah, pola ini adalah kita membangun karunia Roh Kudus harus termanifestasi dalam gereja. Yang percaya dan setuju katakan amin. Perlu termanifestasi di gereja ini paling tidak. Kenapa karunia Roh Kudus tidak termanifestasi di dalam beberapa gereja di hari-hari terakhir ini? Oleh karena ada beberapa sebab. Pertama, dianggap sudah tidak relevan dengan masa kini. Nggak ada lagi yang begitu, Pak. Buat apa kesembuhan? Udah ada dokter. Halo? Tapi realitasnya orang ke dokter juga, saudara, nggak selalu sembuh. Bahkan ada yang dokter angkat tangan. Penyakit-penyakit tertentu yang sudah terminal, sudah nggak bisa, mau diapain? Tapi itu tetap relevan. Halo, amin saudara. Karena kalau Anda bilang tidak relevan, Holy Spirit tidak relevan dong. Holy Spirit relevan. Anda percaya nggak Roh Kudus itu hidup? Siapa yang percaya Roh Kudus hidup? Berarti dia bicara enggak? Berarti dia bergerak enggak? Berarti dia mimpin saudara enggak? Lah iya. Lah kalau Roh Kudus hidup memimpin saudara, nah itu berarti saudara, Holy Spirit itu datang dengan 9 karunia-Nya. Berarti juga bekerja dalam hidup kita dong. Nah yang kedua, kenapa orang merasa bahwa itu udah nggak dipraktikkan lagi? Alasan kedua, lebih nyaman dengan khotbah yang mudah dimengerti. Gue lebih suka ya kalau dengar pendeta kalau khotbah tuh masuk nalar gitu loh. Saya tidak mau mengadu satu versus satu ya, enggak. Tapi saya mau ajak saudara mikir. Khotbah yang mudah dimengerti is good, bukannya jelek. Tapi Alkitab mengajar saudara, khotbah yang membangun iman itu yang lebih dahsyat. Khotbah yang mendewasakan itu lebih dahsyat. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus yang disampaikan dengan power. Nah tapi orang akan suka yang bisa dimengerti step 1, step 2, step 3. Saya nggak bilang itu salah. No, I'm not saying that. Tapi orang akhirnya lebih nyaman dengan gitu. Dengan menggunakan kemampuan otaknya untuk berpikir. Lama-lama orang di gereja lebih nyaman dengan itu. Padahal Tuhan mau ketika Anda datang ke gereja, Anda lebih nyaman dengan aktivasi imanmu. Aktivasi spiritualmu, katakan amin. Yang melampaui akal, itu yang akan Tuhan pakai dalam hidup saudara. Yang ketiga, kenapa kita agak sedikit enggan menggunakan karunia Roh Kudus? Karena realitasnya tercatat ada banyak ekses dalam praktek-praktek karunia Roh Kudus. Yang membuat akhirnya orang bilang yang begini gua gak mau lagi. Ekses ada, selalu ada. Di mana-mana selalu ada, saudara. Tapi bukan berarti karena ada ekses Anda tidak mau lagi. Enggak. Setuju atau enggak? Selalu ada ekses. Olahraga saja ada ekses. Kaki bisa sakit, otot bisa sakit. Tapi kita terusin karena itu berguna buat tubuh kita. Ya atau enggak? Hal yang sama, the body of Christ, itu kita membutuhkan yang namanya karunia. Ekses ada, selalu ada. Kenapa ada? Karena belum paham. Suatu hari saya lagi latihan saudara, ngangkat nih, buat tangan mau bisa bilang saya mau bikin biceps, triceps saya ini gimana. Saya tarik aja. Nah kebetulan ada teman saya yang lihat. Yuk kalau kayak begini, nggak bakalan terjadi. Caranya harus dikepit, tarik gitu coba. Coba rasanya beda nggak? Dia bilang iya juga.
Nah, harus ada orang yang kasih tahu untuk saya bisa melakukannya dengan baik. Kenapa? Saya lakukan gak ada yang tahu, ekses yang terjadi. Betul apa enggak? Hal yang sama karunia-karunia perlu dikasih tahu supaya ekses itu makin lama makin berkurang. Bukan berarti ditinggalkan. Yang setuju katakan amin. Nah, yang keempat ini yang adalah gara-gara alasan teologi yang keempat. Yang keempat adalah, nggak ada dengan adanya Alkitab, karunia Roh Kudus berhenti. Bahasa kerennya, Sisethianism. Gitu. Sis, dari kata sis itu ceasefire. Sis itu berhenti, Sisethianism. Sedangkan yang satu lagi berkelanjutan. Berkelanjutan itu adalah continuationism. Nah, saya percaya saudara, dengan adanya Alkitab tidak berarti karunia Roh Kudus berhenti. Tapi karunia Roh Kudus tetap ada. Itu sebabnya kalau Anda baca Kisah Para Rasul tidak ada kata penutup. Kenapa? Karena masih berlanjut sampai hari ini. Halo, amin saudara. Itu sebabnya saya tulis di saya punya slide bahwa Tuhan memberikan Alkitab bukan untuk mendiadakan karunia-karunia Roh Kudus. No, bukan untuk meniadakan karunia Roh Kudus, tapi menjadi pedoman dalam mempraktekkan karunia Roh Kudus. Jadi Alkitab diberikan oleh Tuhan bukan untuk menolkan atau menihilkan atau meniadakan baik bimbingan Roh Kudus yang segar maupun praktek karunia Roh Kudus, bukan berarti itu tidak ada. No, justru Alkitab diberikan supaya waktu Anda mempraktekkan karunia, waktu Anda mendengar bimbingan Tuhan, ada pedomannya untuk Anda pegang. That is your Bible. Sampai di sini Anda paham nggak? Saudara, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau ajak saudara, Rasul Paulus mengajar saudara, mengajar saya untuk menginginkan bahkan mengejar karunia-karunia Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat yang pertama dikatakan demikian, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia Roh Kudus, karunia Roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi Rasul Paulus bukan cuma meletakkan dasar betapa engkau mesti ngerti soal karunia, tapi aku juga mau kamu ngejar. Aku juga kamu menginginkan. Hari ini saya mendorong jemaat di GKS di sini saudara, Balikpapan, untuk saudara mau dan menginginkan karunia itu. Yang menginginkan boleh katakan amin. Kenapa? Ketika Anda mulai mempraktekkan karunia itu, akan membuat saudara sebagai orang Kristen ngalamin kemajuan. Bertumbuh, menolong saudara untuk bertumbuh. 1 Timotius 4 ayat 14-15, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Apa yang ada padamu jangan lalai, gunakan katanya. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikan semuanya, hidup di dalamnya supaya kemajuannya nyata bagi semua orang. Kalau Anda hidup mengembangkan karunia itu, mempraktekkan karunia itu, kamu punya kemajuan akan kelihatan. Jadi rupanya lewat karunia-karunia juga salah satu yang menolong saudara untuk bertumbuh. Halo? Makanya orang-orang yang menolak karunia Roh Kudus, makanya saudara dia juga akan sulit ngalamin kemajuan. Perlu ngalamin kemajuan. Di dalam slide saya berikutnya dikatakan begini, karunia Roh Kudus berperan penting dalam menyatakan, ya, karunia Roh Kudus berperan penting dalam menyatakan Tuhan dan kerajaannya, sehingga orang menjadi percaya akan keberadaan Tuhan. Tadi saya bilang, ketika karunia Roh Kudus nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat, orang akan bilang benar Tuhan itu dahsyat. Rasul-rasul itu bukan orang terpelajar, orang sederhana. Tuhan pakai yang terpelajar, ya. Paulus terpelajar. Tuhan pakai. Tuhan mau pakai dengan segala manusia. Tuhan mau pakai segala usia, segala golongan, tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Tuhan mau pakai. Bagi Tuhan nggak bermasalah kalau kamu punya pengetahuan terbatas. Karena Tuhan yang mengequip orang ini untuk bisa melakukannya dengan dahsyat. Katakan amin. Karena Tuhan yang ada dalam dirimu yang bikin dahsyat. Kolam Bethesda adalah kolam yang biasa. Tapi kalau malaikat menyentuh itu jadi dahsyat. Saudara dan saya adalah orang yang sederhana. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, dahsyat hidup kita. Katakan amin. Nah, itulah sebabnya saya mau ajak saudara melihat 9 karunia Roh Kudus dengan waktu yang tersisa ini. Dengan cepat. Saya perlu sampaikan sama saudara. Saya tidak tahu apakah Anda di My Spiritual Journey dan sebagainya diajarkan ini. Ada kelasnya, ada enggak? Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Paling tidak ini menolong saudara. Oke? Ada 9 karunia Roh Kudus. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 4 dan 11. Ayatnya agak panjang, saya perlu bacakan. Enggak apa-apa ya.
Lewat-lewat dikit lah ya waktu ya, boleh lah ya. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib atau mujizat, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Perhatikan yang nulis ini Rasul Paulus sesudah era Pentakosta. Come on. Dia tidak menulis sebelum Pentakosta atau pas di Pentakosta. Sesudah era Pentakosta cukup jauh, dia menulis ini untuk jemaat di Korintus. Makanya dia bilang gitu, Roh Kudus itu ada. Tetapi kepada setiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Paulus lagi ngomong di dalam gereja diperlukan Roh Kudus. Karunia Roh Kudus. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Anda ikutin saja pembacaan, nanti saya akan kelompokkan. Kepada yang seorang yang sama memberikan iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberi kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Rasul Paulus menulis ini adalah untuk saudara dan saya, termasuk sampai di masa kini. Kalau ada orang yang bilang begitu Alkitab ditulis ini selesai, berarti prinsip Alkitab yang lain yang diajarin Paulus juga selesai toh. Enggak loh, yang diajarin Rasul Paulus enggak selesai kok. Sampai hari ini masih diajar, tapi kenapa yang ini selesai? Come on. Betul? Nah, kalau Anda baca karunia yang mana nih? Saya ajarin saudara untuk ada kelompok, dibikin kelompok supaya gampang buat saudara. Paling tidak, ini pendahuluan Anda tahu. Dan kalau Anda ngerti, Anda akan lebih dalam, Anda cari lebih dalam. Belajar lebih dalam. Amin? Ada 3 kelompok besar dalam 9 karunia Roh Kudus. Ada 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah kelompok karunia pewahyuan atau penyingkapan. Saya tahu orang-orang yang sekolah STT gak suka dengan istilah pewahyuan. Yang adalah iluminasi. Oke, tapi pengertian yang saya maksud dengan pewahyuan di sini adalah tidak sama dengan pewahyuan yang dimaksud oleh orang-orang STT, teolog-teolog. Karena teolog-teolog mengatakan pewahyuan itu selesai saat Alkitab ditulis, selesai gak ada lagi ayat-ayat yang baru di Alkitab. Saya setuju banget. Gak boleh ditambah-tambah, gak ada ekstra biblikal. Semua harus ada yang seperti di Alkitab. Tapi yang dimaksud pewahyuan saya ngomong di sini ada iluminasi yang dimaksud oleh orang-orang STT itu, orang teolog itu. Bahwa iluminasi ada pewahyuan, ada penyingkapan yang dari Tuhan, bukan ekstra biblikal, bukan menambah Alkitab, tapi mengambil ayat-ayat Alkitab atau hal yang di dalam Alkitab semakin jelas dalam hidup saudara. Nah, penyingkapan ini ada 3. Yang pertama adalah berkata-kata dengan hikmat. Coba bilang berkata-kata dengan hikmat. Apa itu berkata-kata dengan hikmat? Adalah kemampuan ilahi untuk mengetahui pikiran Roh Kudus dalam cara menangani situasi atau keadaan tertentu secara tepat dan efektif. Saya ulang ya, kayaknya ini nggak ada nih di slide nih. Kemampuan ilahi untuk mengetahui pikiran Roh Kudus dalam cara menangani situasi atau keadaan tertentu secara tepat dan efektif. Ada contohnya enggak? Ada. Di Alkitab begini, suatu hari saudara, Salomo menghadapi realitas 2 perempuan memperebutkan seorang bayi. Kalau zaman sekarang udah enggak ada masalah. Tes DNA, selesai. Dulu belum ada tes DNA. So Anda harus menyelesaikan, yang satu bilang ini anak gua, yang satu bilang ini anak gua. Gimana tuh caranya? Ini bayi, kalau udah mulai gede kan kelihatan wajahnya mirip siapa. Betul atau tidak? Tapi ini gimana nih? Lalu dengan perkataan hikmat dari Tuhan muncul untuk menyelesaikan situasi ini. Lalu dia bilang ambil pisau, belah 2 anak ini. 1 buat dia, separuh buat dia. So si ibu yang betul-betul anaknya gak tega anaknya digituin. Ibu yang gak bener bilang begini, iya bener gitu loh. Tapi ibu yang bener bilang no daripada dibelah gua kasih dia aja. So Salomo tahu mana yang bener, mana yang palsu. That is the word of wisdom.
Suatu hari ada lagi seorang perempuan kedapatan berzina. Orang berkata mencoba Yesus, bilang, menurut hukum Musa ini harus dilempar batu. Oh oke, Tuhan cuma berkata begini. Saudara, gak gampang lu menghadapi orang begini. Gak usah pakai ayat. Susah, dia ada ayatnya juga, Musa punya ayat dipakai. Lalu Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berdosa, orang pertama harus lempar batu. Gak ada yang berani, semua berdosa. Itu apa? Hikmat. Sehingga lewat perkataan hikmat, everything solved. Dengan cara yang luar biasa. Anda butuh ini? Anda butuh ini? Saya percaya saudara, hidup makin kompleks, makin ruwet. Keadaan hidup ruwet, kita juga kadang-kadang bikin ruwet. Tapi saudara, dengan hikmat Allah, kita menyelesaikan keruwetan semua yang sulit dengan cara yang mudah. Haleluya. Sehingga ketika Anda di kantor, ketika Anda di bisnis, Anda pusing, ada moment, and suddenly perkataan hikmat turun atas Anda, dan Anda bisa menyelesaikan dan mengurai itu. Kenapa gua gak pernah mikir sebelumnya? Karena Anda punya pikiran terbatas, tapi Holy Spirit akan menyampaikan melampaui akal budi. Yang kedua adalah berkata-kata dengan pengetahuan. Berkata-kata dengan pengetahuan artinya kemampuan ilahi untuk menerima pengetahuan Allah. Kemampuan ilahi untuk menerima pengetahuan Allah sehingga dapat mengetahui dan mengungkapkan hal-hal yang terselubung. Sehingga dia bisa mengetahui dan mengungkapkan hal-hal yang terselubung. Nah, ini kata-kata pengetahuan yang bisa dimix nanti dengan cara menyampaikannya lewat nubuatan. Jadi nubuatan itu bukan cuma sekedar kata-kata biasa, ada pengetahuan Allah di dalamnya mengalir juga. Contoh yang terjadi adalah kemarin saya sudah saksikan, tapi karena jemaat mungkin belum pernah dengar kesaksian saya. Saya waktu hadir dalam sebuah conference, ribuan orang datang. Tiap malam ada pembicara berganti-ganti. Saya cuma peserta aja. Saya bersama dengan istri. Pagi datang, malam datang. Tapi suatu hari, di hari kedua atau hari ketiga saya lupa. Istri saya bilang, malam ini saya nggak datang deh, capek. Ya udah, saya menemani dia di rumah. Saat saya menemani dia di rumah, seorang hamba Tuhan bicara di session itu di malam itu. Lagi di tengah khotbahnya, tiba-tiba dia bilang begini, ada seorang di sini yang bernama Leonardo, maju ke depan. Nama Leonardo kan banyak, generik. Enggak paten. Banyak orang nama Leonardo. Leonardo da Vinci, Leonardo DiCaprio, betul nggak saudara? Ya walaupun demikian nama Leonardo keren-keren orangnya ya, haleluya. Haleluya. Lalu muncul seorang anak muda nama Leonardo maju ke depan, dia bilang no, it's not you, dia bilang. Yang aku tahu, yang Tuhan kasih tahu sama saya, orang ini usianya sudah lebih mature dari kamu, dan dia adalah gembala sidang. Terus dia bilang gini, istrinya namanya Rosalind. Itu ya jemaat saya yang hadir di sana gempar. Gempar jemaat saya. Lalu ngeteks, Pastor where are you? Ada saya di rumah aja. Yalah di rumah lagi. Ini ada panggilan tertinggi nih. Saudara mau tahu? Orang pada kaget semua, ribuan. Oh, saya nggak kenal pendeta ini. Besoknya saya baru ketemu sama dia. Tapi yang saya dapat adalah satu. Tuhan kenal saya di antara orang begitu banyak. Tuhan exactly know my name. Makanya Tuhan tuh tahu namamu, jangan main-main loh saudara. Dia bukan cuma tahu namamu, dia tahu kerjaanmu apa. Bahkan itu sebabnya saya bilang, oke, berarti dia tahu saya ini sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, dan istri saya nggak salah. Gitu loh saudara. Halo, ada amin saudara, come on. Loh, itu yang membuat kita akhirnya wow. Nah itu adalah pengetahuan yang Tuhan singkapkan tanpa sepengetahuan dia. Suatu hari dalam pelayanan saya, ketika saya melayani retreat, anak-anak muda maju ke depan. Lagi saya mau berdoa mereka di altar call. Biasanya tuh kalau retreat tuh di hari terakhir altar call ya. Dan di altar call waktu saya mau doain mereka, tiba-tiba Tuhan kasih lihat saya seorang ada anak muda, wanita, perempuan. Tuhan bilang begini, kasih tahu dia selama ini dia nggak bisa tidur. Kasih tahu dia mulai malam ini dia bisa tidur nyenyak. Saya nggak pernah ngalamin gitu saudara.
It's not only prophecy, tapi ada pengetahuan Tuhan disingkap yang orang nggak tahu. Dan waktu saya doakan, saya bilang gini, engkau sulit tidur selama ini, tapi Tuhan ingatkan mulai hari ini ada damai sejahtera dari Tuhan. Waktu saya belum tumpang tangan, dia boom, dia rebah. Lalu setelah break, dia bilang begini sama saya, pastor. Waktu itu belum ngomong pastor ya, Pak Pendeta gitu. Saya udah lama gak bisa tidur, saya udah nangis-nangis. Saya bilang kalau Tuhan ada, mbok kasih tahu saya kenapa bisa gak bisa tidur gini. Saya berpikir Tuhan udah gak ada. Saya gak tidur, gak bisa tidur. Hari ini Bapak ngomong, saya tahu Tuhan ketahui keadaan saya. Apa itu? Itu adalah word of knowledge. Satu ketika saya lagi melayani di luar negeri, ketika lagi retreat juga, saudara waktu maju ke depan, saya tumpang tangan, lalu ada seorang bapak, Tuhan kasih tahu sama saya, kasih tahu dia, aku akan pulihkan keadaan keuangannya yang lagi morat-marit ini. Lalu because of the wisdom of God, saya nggak akan ngomong ekonomi yang morat-marit, saya cuma bilang begini, Bapak, bahwa Tuhan katakan hari ini, bahwa engkau akan dipulihkan keadaan keuanganmu, Allah mau berkati kamu, tiba-tiba dia rebah, boom, saya belum tumpang tangan. Lalu kemudian break. Waktu break rehat, dia datang sama istrinya sama saya. Dia bilang gini, terima kasih Pak, Tuhan tahu keadaan kami. Gimana sih Pak, apa keadaannya? Saya baru saja jual rumah, saya bangkrut karena saya habis-habisan karena kasino. Judi. Artinya apa? Dia bilang berarti Tuhan tahu keadaan saya, Tuhan mau pulihkan saya. Saudara, kalau Anda bisa lihat begitu, dan Anda akan tahu bahwa bukan cuma khotbah yang bisa nolong orang, tapi pelayanan dengan karunia bisa menolong orang. Yang setuju katakan amin. Yang berikutnya, yang ketiga, membedakan segala roh atau mengenali segala roh. Apa itu karunia membedakan atau mengenali segala roh? Kemampuan yang memungkinkan kita mengenali jenis-jenis roh dan membedakan antara yang berasal dari Tuhan, manusia atau setan. Saya ulangi, kemampuan yang memungkinkan kita untuk mengenali jenis-jenis roh, karena roh itu banyak sekali, dan membedakan antara yang berasal dari Tuhan, mana yang dari Tuhan, mana yang dari manusia, mana yang dari setan. Kalau Anda baca di Alkitab ceritanya singkat saudara, bahwa bagaimana Anania Safira mau mencoba membohongi Tuhan. Betul? Dengan menjual ladang tapi dia nggak kasih sepenuhnya. Tapi Petrus dalam urapan Tuhan tahu bahwa you are lying, engkau bohong kamu. Dari mana dia bisa tahu? Itu adalah roh yang membedakan. This is not from God. Kalau Anda bisa melihat karunia-karunia itu balik dalam ke gereja, akan banyak orang bertobat datang sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, itulah sebabnya kenapa saudara, ketika Anda bergerak, Paulus waktu bergerak di marketplace, ada seorang perempuan yang bikin kaya pengusaha-pengusaha karena dia pakai roh tenung. Dia tahu itu ada spirit yang gak benar, tapi dibiarkan sampai satu titik spirit itu diusir keluar. Artinya Paulus tahu ada kuasa gelap di situ. Halo, amin saudara. Sekarang bagian yang kedua, oke saya tahu ada waktu, oke ya masih oke ya. Lanjut dikit lah ya, tanggung ya. Karunia kuasa. Karunia kuasa terdiri dari 3. Iman, kesembuhan, dan mukjizat. Iman, kesembuhan, dan mukjizat. Iman ini berbeda dengan iman yang Anda percaya dalam keselamatan. Tapi ini adalah karunia yang khusus. Kemampuan ilahi untuk percaya penuh kepada Tuhan. Kemampuan ilahi untuk percaya penuh kepada Tuhan. Dan bertindak sesuai kepercayaannya. Kemampuan ilahi untuk percaya penuh kepada Tuhan dalam satu situasi, percaya penuh, bertindak sesuai kepercayaan itu, sehingga menjadi kenyataan, betul-betul jadi kenyataan. Sekalipun keadaannya sudah tidak kondusif. Anda punya kepercayaan penuh sama Tuhan, ini akan terjadi sesuatu, yakin benar Anda bertindak dan itu terjadi. Walaupun keadaannya gak memungkinkan. Petrus jalan di atas air, gak mungkin itu. Kalau gak berjalan dalam karunia iman. Paulus di gelombang laut. Dia bilang, tenang, ini tidak akan membahayakan. Tapi awal dia bilang, ini berbahaya. Kenapa? Dia punya iman dan betul saudara tidak membahayakan. Faith yang seperti ini Anda perlu latih. Karena ini akan membawa kuasa Tuhan dahsyat dengan iman. Yang setuju katakan amin. Kesembuhan, yang kelima kesembuhan. Kemampuan supernatural atau yang luar biasa, adikodrati, untuk menyembuhkan penyakit di luar cara-cara medis atau kedokteran.
Kalau cara medis itu bukan kesembuhan namanya. Bukan karunia kesembuhan. Yaitu kemampuan supernatural untuk menyembuhkan penyakit di luar cara-cara medis atau kedokteran. Saya kasih contoh. Kenapa? Saya banyak pengalaman di sini. Saya banyak pengalaman di kesembuhan. Saya kasih Anda contoh 2 aja. Ketika pelayanan pertama kali saya keluar negeri, pertama kali pelayanan saya di Persekutuan Doa. Habis dari gereja lalu Persekutuan Doa. Waktu di Persekutuan Doa, datang sebuah keluarga. Istrinya orang Indonesia, suaminya orang Vietnam. Lalu dibawa orang tuanya sedang periksa penyakit kanker di negara itu. Dan hasil gambar kansernya sudah stadium atas, dokter angkat tangan. Dokter bilang pulang aja, kasih aja makan apa aja. Lalu dia datang ke persekutuan. Lalu dia tahu ada pendeta kan, berharap kesembuhan. Lalu saya dibilang, Pak diminta doain Pak, ada yang sakit. Saya pikir flu. Saya pikir puyeng. Saya tanya sakitnya apa? Kanker. Kelas berat. Lalu dibilang lagi, kankernya dokter bilang udah angkat tangan. Ya elah. Tapi namanya pendeta kan nggak boleh bilang enggak deh, gitu kan? Harus, betul nggak saudara? So saya doa, lalu saya tanya di mana bagian kansernya, di sini kolon. Saya nggak tahu apa-apa karena saya cuma berdoa. Tuhan bilang begini sama saya, pakai tongkat untuk sembuhkan penyakit ini. Waktu saya dengar itu, saya cari di sekitar. Sapu lidi ke apa kayak gitu kan, yang ada tongkat, nggak ada tongkat. Lalu yang saya dapat ilustrasikan itu tongkat Musa tuh. Jadi apa ya? Tuhan cuma bilang gini, telunjukmu itu tongkat. Itu dahsyatnya tuh Holy Spirit. Telunjukmu itu tongkat, angkat telunjukmu, tunjuk ke bagian yang sakit. Saudara saya melangkah aja dengan iman saudara. Saudara saya nggak panjang-panjang doanya kalau udah begitu saudara. Kita juga mau panjang-panjang apa lagi kan. Saya cuma bilang begini, in the name of Jesus, all cancer gone now in Jesus name. Dalam nama Yesus, kanker ini pergi selamanya in Jesus name. Amin. Saya juga nggak nanya apa rasanya, enggak. Kagak. Berapa hari kemudian mereka datang lagi. Dia bilang begini, kita periksa lagi ke dokter yang lain. Periksa lagi ke dokter yang berikutnya. Dokter yang berikutnya waktu ambil lagi, dia lihat itu kan hasil foto sebelumnya, terus diminta difoto lagi, begitu difoto lagi, hilang semuanya. Dia bilang ini dari mana? Nggak ada realitas. Saya mau beritahu saudara, kesembuhan terjadi. Di gereja kami, makanya kenapa kami baru adakan di Jakarta yang namanya Worship Prophetic Healing Night. Suatu ketika tidak dalam masa itu waktu sebelumnya, pernah kejadian lagi khotbah hari Minggu, saya tiba-tiba Tuhan bilang ada orang yang sakit sinus di sini, akut sembuh in the name of Jesus. Saya bilang, saya nggak doain loh, enggak. Orang lagi khotbah, saya cuma tahu-tahu Tuhan ingetin gitu, udah saya doain aja. Saya bilang gitu, sembuh in the name of Jesus. Nggak lama kemudian, Pastor Daniel sama Yuli pasti tahu. Ola, sekretaris saya, tiba-tiba dia keluar dari ruangan. Dia ke WC, dia keluarkan semua itu, tiba-tiba dia merasa itu keluar. Itu sinusnya keluar semua, sembuh sampai hari ini. Artinya apa? If you do this, di dalam kuasa Tuhan, Anda akan bilang, wow, Anda bisa bayangkan kalau itu adalah orang yang ngalamin, adalah orang yang baru. Yang keenam, mukjizat. Masih oke ya? Mukjizat adalah kemampuan ilahi untuk melakukan perbuatan-perbuatan supernatural secara nyata. Itu supernatural banget tapi secara nyata. Kemampuan ilahi untuk melakukan perbuatan supernatural secara nyata. Sapu tangan Paulus. Tahu sapu tangan? Biasanya kalau kita pakai sapu tangan buat apa? Keringat atau kalau lagi makan ya. Itu walaupun bekas, dipakai letakin orang sakit sembuh loh. Bener gak? Mujizat terjadi. Lalu Anda mungkin bertanya, apakah ada pastor? Mujizat masih ada. Yes. Saya cerita pengalaman saya, mau dengar? Mungkin istri saya juga pernah dengar tapi dia lupa.
Atau dia nggak pernah dengar, saya juga nggak tahu. Suatu ketika di ruang belajar saya, itu termasuk ada kamar tidur. Suatu hari kayak kemarin malam tuh hujannya deras banget di malam hari. Menjelang tengah malam, hujannya deras. Di kamar saya bocor. Itu air ngalir, saya kaget, ya ampun ini udah kayak kubangan. Saya buru-buru tuh ngelap, tapi hujan terus. Saya bilang ini saya khawatir nih, kalau ini begini terus lemari saya bisa rusak nih. Saya doa, Tuhan aku berdoa hari ini, biar hujan ada tapi jangan sampai ini bocor. Saya berdoa. Tuhan bilang begini sama saya, doamu salah begitu. Jadi maksudnya apa? Ini saya lagi duduk nih, lagi berdialog sama Tuhan. Tuhan bilang begini, salah doamu jangan gitu. Masa doa hujan tetap terus tidak bocor? Jadi gimana Tuhan? Doanya supaya hujan berhenti dong. Oh benar juga ya. Benar juga dong. Tapi itu lagi deras. Tapi saya nggak tahu kenapa there is faith, seperti tadi karunia iman, bangkit. Saya berdiri dari kursi. Saya mondar-mandir di kamar saya pray in tongues. Saya berdoa. Saya bilang, God, if you want to make a miracle now, supaya saya bisa ngalamin mujizat ini. Ketika saya tahu nih iman sudah nyampe, saya berkata, in the name of Jesus, hujan di atas saya berhenti hari ini. In the name of Jesus. Seketika hujan itu berhenti. Dari deras, seketika itu berhenti. Saya sampai lihat begini loh. What? Oh my goodness. Terjadi ya. Dahsyat juga itu saudara. Apa artinya? Saya percaya mujizat masih ada. Amin. Terakhir ada 3 kelompok yang saya nggak akan bahas terlalu panjang lebar. Karena ini ada butuh pengajaran spesial buat ini. Karunia vokal atau karunia suara dibagi atas 3. Berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan nubuat. Saya akan satu-satu saya jelasin pengertiannya. Berkata-kata dalam bahasa roh adalah kemampuan berbicara kepada Allah di dalam dimensi roh. Kemampuan berbicara kepada Allah karena bahasa roh bukan untuk bicara kepada manusia. Berbahasa roh adalah kemampuan untuk bicara kepada Allah di dalam dimensi roh dan menerima serta menyampaikan pesan langsung dari Allah untuk jemaatnya. Saya ulangi, kemampuan berbicara kepada Allah di dalam dimensi roh dan menerima serta menyampaikan pesan Allah, pesan langsung dari Allah untuk jemaatnya. Melalui pernyataan ilahi yang diurapi. Saya berhenti dulu sebentar sini. Saya ulangi, kemampuan berbicara kepada Allah di dalam dimensi roh, menerima serta menyampaikan pesan langsung dari Allah untuk jemaatnya melalui pernyataan ilahi yang diurapi. Kalau Anda tahu, nanti ada terusannya, tapi saya berhenti dulu. Yang kalau Anda tahu di Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan mereka berbahasa roh, apa yang terjadi? Orang-orang Arab bisa mendengar bahasa mereka. Betul? Setuju? Dalam bahasa yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Itu kalimat terakhirnya. Jadi saudara orang bisa ngerti dalam bahasa yang tidak dipelajari sebelumnya. Sehingga kalau Anda lagi berbahasa roh, tiba-tiba ada orang Jerman di sebelah saudara, dia akan bisa bilang begini, kamu ngomong bahasa Jermannya fasih. What? Saya ngerti apa yang kamu ngomong tadi. What? Kenapa? That's the bahasa yang kita nggak pernah pelajari sebelumnya. Itu powerful. Saya kasih contoh aja satu, singkat contoh saja. Bukan saya sih. Ada seorang pendeta dari luar negeri. Kalau dia suka pelayanan misi ke daerah, dia khotbah selalu harus diterjemahkan di daerah, pakai bahasa Indonesia. Suatu ketika di hari hanya acara tersebut, penerjemahnya sakit, nggak bisa datang, dan nggak ada lagi yang bisa terjemahin kecuali itu. Namanya di daerah. Jadi dia cuma bisa apa? Mengandalkan Holy Spirit. Dia berbahasa roh terus. Dia berbahasa roh. Sebelum dia bicara, dia bisa ngerti bahasa Indonesia dikit-dikit. Karena istrinya orang Indonesia. Tapi dia nggak bisa lancar khotbah bahasa Indonesia. Begitu dia berdiri, dia bicara. Holy Spirit membuat itu bisa ngerti. Dan sekarang dia bisa bahasa Indonesia lancar. When he speaks in tongue, Tuhan memberikan pengertian. Jangan anggap enteng itu. Dia sendiri yang cerita sama saya begitu. Menafsirkan bahasa roh, ini bukan menerjemahkan, bukan penerjemahan. Ini menafsirkan esensi bahasa roh yang diucapkan, esensinya apa. Kemampuan ilahi untuk menangkap makna bahasa roh. Dan menyampaikannya dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Menyampaikan makna, bukan diterjemahkan word by word, bukan. Itu penerjemahan. Dan nubuat, yang ke-9 adalah yang nubuat. Kemampuan ilahi untuk menerima dan menyampaikan pesan Tuhan dalam ucapan yang diurapi Tuhan
dalam bahasa yang dapat dimengerti orang lain. Kemampuan ilahi untuk menerima dan menyampaikan pesan Tuhan dalam ucapan yang diurapi Tuhan dan dalam bahasa yang dapat dimengerti orang lain. Makanya Paulus bilang, kejarlah karunia terutama bernubuat, karena itu bisa dimengerti dan membangun. Paling tidak saya memberikan landasan buat saudara di gereja ini mengenai gifts of the Holy Spirit. This is very important. Penting banget. Saudara percaya ada mujizat? Saudara percaya ada kesembuhan? Enggak cuma pendeta yang bisa lakukan, anak kecil bisa lakukan. Kemarin di sekolah di Aero Kids kami ada kejadian yang menarik. Ada seorang anak, cucunya Pastor Roy, ya benar ya cucunya. Cucunya Pastor Roy lagi sakit, didoain oleh anak yang lain. In the name of Jesus, heal, sembuh, dia nggak berasa lagi kepalanya yang sakit. Dan cucunya yang satunya lagi, Pastor Roy, itu tahu keadaan anak ini, dia bilang, "Hei, sembuh kamu." Di Aero Kids, kesembuhan terjadi. Yang doain anak-anak, saya percaya hari ini ada mujizat terjadi.